Saudari-saudaraku, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan peziarah. Di dalam hidup menggereja, terkadang gereja akan sulit berkembang ketika terlalu banyak pionir di dalam gereja itu terlalu khawatir untuk mempercayakan pada generasi berikutnya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah menjamin penyertaan-Mu atas kami gereja-Mu yang sedang berziarah di dunia ini. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami di dalam pelayanan kami tidak terlalu khawatir ketika kami harus belajar, berbagi dan menyerahkan kepada orang lain, sehingga gereja terus berkembang dan gereja-Mu semakin berani untuk bersaksi. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku, dimanapun Anda berada, sekali lagi selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Di dalam permenungan hari ini kita diajak untuk belajar dari pribadi Paulus. Ketika Paulus melakukan perpisahan dengan jemaat dari Efesus, ada hal yang sangat menarik. Kadang ketika kita meninggalkan karya kita, kadang ketika kita harus meninggalkan apa yang menjadi tanggung jawab kita di dalam hidup menggereja, rasa khawatir, rasa cemas, rasa ragu-ragu dengan orang yang menggantikan kita, itu adalah hal yang wajar. Tetapi bukan berarti kita mengatur segalanya, bukan berarti kita mengikat segalanya, sehingga orang yang menggantikan kita menjadi kebingungan, tidak tahu arah kemana mesti melangkah. Mari kita belajar bagaimana Paulus menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan menyerahkan kepada orang-orang yang sudah diserai tanggung jawab. Belajar percaya kepada orang yang kita pilih. Belajar percaya kepada generasi yang menggantikan kita. Saya tahu rasanya begitu beratnya ketika kita memulai dan ketika kita menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang begitu hebat, tetapi belum sempat kita menikmati, kita harus sudah meninggalkannya. Rasa berat memang, tetapi mari kita belajar dari Paulus, menyerahkan kekhawatirannya, menyerahkan kecemasannya, menyerahkan keraguannya kepada Tuhan, dan meminta Tuhan untuk menjaga dan mendampingi para penggantinya. Saudari-saudaraku yang terkasih, sekali lagi, gereja akan terus berkembang ketika kita berani meregenerasi, dan semakin banyak orang terlibat di dalam hidup menggereja, gereja akan semakin hidup. Tetapi ketika di dalam hidup menggereja saling menjegal, saling tidak percaya, saling mengaku diri paling hebat, maka gereja akan mati. Mari kita belajar membaca, mendengarkan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup menggereja. Saudari-saudaraku yang terkasih, alangkah baiknya ketika kita tahu, jika kita terus berada, ketika kita terus mengawasi tentu baik, tetapi ketika kita mengambil alih semua dan tidak pernah percaya kepada orang, ini akan menjadi persoalan di dalam hidup menggereja. Mari belajar. Yesus pun mulai melepaskan para muridnya, mulai menaruh kepercayaan, dan Yesus pun berdoa, semoga para murid dijaga, semoga para murid terus tetap setia. Mari kita belajar dari Yesus dan juga dari rasulnya Paulus. Belajar untuk tidak terikat dengan apa yang sudah kita lakukan. Belajar untuk melepaskan apa yang sudah kita lakukan. Karena sesuatu yang wah, sesuatu yang indah, sesuatu yang hebat, ketika kita harus meninggalkan dan memulai dari nol di tempat yang lain atau di bidang yang lain, akan menjadi sesuatu yang berat. Tetapi hari ini kita diajak untuk belajar
Bagaimana kita mulai belajar? Belajarlah dari keluargamu. Belajarlah memberi kepercayaan kepada anak-anakmu. Belajarlah memberikan tanggung jawab kepada anak-anakmu. Sehingga generasi penerus gereja menjadi orang yang penuh tanggung jawab dan berani menjadi gereja yang hidup. Dan bukan hanya gereja yang ditunjukkan oleh kemegahan bangunan gereja, tetapi ditunjukkan karena semakin banyak anggotanya yang terus mampu terlibat melayani. Semoga hari ini kita menjadikan berkat. Jangan sampai kekhawatiran menghancurkan dan mematikan gereja. Tuhan akan selalu setia mendampingi kita semua. Dan semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Gereja yang hidup adalah gereja yang memiliki banyak penerus. Tetapi gereja akan mati ketika kita selalu mengikat semuanya dan tidak membiarkan satu orang pun menjadi penerus kita. Jangan takut untuk beregenerasi, karena gereja akan terus hidup saat kita telah tiada. Selamat beraktivitas dan tetap semangat, jangan takut untuk tinggal di rumah. Amin.